Oke, Baik teman-teman, silakan. Bapak dosen, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan bernyanyi. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Doling Haleluya nomor 470. Nado padamu. Kita nyanyikan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Nado padamu. Baik teman-teman, kita ulangi sekali lagi karena di situ ada kesalahan, itu saya ringkas itu tidak ada, tapi sesudah di Islam merasar tapi langsung ke Naidohoma. Jadi kita angkat sekali lagi, mari kita bersama-sama angkat sekali lagi 1, 2, 3 ya.
kepada kami Tuhan, di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul berdoa kasih kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai proses perkuliahan kami. Supaya Tuhan memberkatinya, agar dapat berjalan dengan lancar. Begitu dengan teman-teman kami yang akan menyajikan laporan bacanya. Tuhan juga yang memberi hikmat Tuhan mereka agar dapat menyampaikan laporan bacaan yang baik. Begitu juga dengan Bapak dosen kami, Tuhan yang memberikan kesehatan agar dapat memimpin kami dengan baik. Terima kasih kami Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada kami. Oke. Kalau mengirim lagu nanti ke grup SGA ya. Ini kalian nyanyi nggak tahu, saya cari tadi di mana lagu itu nggak ketemukan. Baru untung dikirim oleh siapa ini tadi? Si Frista. Mungkin ke grup kalian kirim lagunya, sehingga saya tidak tahu tadi. Oke, ini pertemuan yang ke-6. Silahkan ditandatangani absen. Sebelumnya saya absen juga. Andre. Ini kelas C ya, Andre. Angelin. Antonius. Arto. Ariando. Dela. Delvi. Erik. Evan. Frista. Gina. Gracia. Hokop. Ike. Inka. Joyce. Joshua. Joy. Kesia. Kevin. Kiki. Mei. Monang. Nathanael. Neni. Rafael. Reski. Reika. Sunny. Selvi. Sri. Feriska. Gak ada, Feriska. Wendy. Miratami. Yesi. Yuda. Julian. Junar. Pasti hadir semua ya. Oke, silakan diisi dulu bangku yang kosong 2 lagi di depan supaya kita mulai perkuliahan ini. Oke, jadi minggu depan tidak usah lagi saya suruh ya, masuk aja mengisi bangku-bangku kosong supaya bisa kuliah kita berjalan. Oke, hari ini kita coba melengkapi silabus karena masih ada yang belum lengkap datanya, ada yang double ya. Saya hanya bacakan dulu nama-nama kelompok dan nama-nama bacaan. Saya baca dulu mulai dari laporan baca. Kelompok 1 itu untuk laporan baca kelas C, yaitu saudara Yunar, Yulian, Yuda, Yesi, Wiratami, Wendy. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 Feriska, Sri, Selvi, Sunny, Reika, dan Reski. Kelompok 3 Nermi, Nathanael, Monang, Mei, Kiki, Kevin. Kelompok 4 Kesia, Joy, Joyce, Inka, Ike. Kelompok 5 Hokop, Gracia, Gina, Frista, Evan, Erik.
Lalu kelompok 6 Delvi, Dela, Ariando, Arto, Andre, Antonius, dan Angelin. Untuk laporan baca ada nama yang belum masuk. Siapa? Rafael. Nomor absen berapa? Rafael rotasi Rogama. Rafael. Ya. Kau masuk kelompok 2 ya. Oke, ada lagi untuk untuk laporan baca sudah. Oke, saya baca untuk tugas kelompok. Kelompok 1 Keisia, Kiki, Angelina, Sanni, Erik, Reski, Monang, dan Sri. Yang belakangnya itu ialah kelompok 6 yang dulu kita sebutkan. Karena hanya 5 kelompok, jadi saya masukkan dia ke setiap kelompok. Kemudian kelompok 2 Yesi, Hokop, Ike, Inka, Nathanael, Andre, Mei, dan Gracia. Kelompok 3 Kevin, Arto, Antonius, Evan, Joshua, Joy, dan Ariando. Kelompok 4 Gina, Friska, Frista, Selvi, Wendy, Rafael, dan Joyce. Kelompok 5 Nermi, Della, Julian, Delvi, Yuda, Wiratami, Yunar, dan Reika. Ada nama yang belum masuk? Ada? Enggak ada. Jadi sudah masuk ya. Seperti di kelompok lain yang banyak komplainnya. Oke, jadi berarti kelompok C tidak ada masalah. Maka hari ini kita akan masuk pada laporan baca yang akan disampaikan oleh saudara Yunar, Julian, Yuda, Yesi, Wiratami, dan Wendy. Oke, tanda tangani absen untuk pertemuan yang ke-6. Silakan satu persatu, mulai dari Yunar. Jangan bacakan apa yang kau tulis, tapi sampaikan apa yang kau tahu. Kita masuk laporan baca pertama. Yang laporan baca pertama judul kami itu pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di sejak abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Di mana pembahasan dalam gereja-gereja di Asia Barat ini sampai zaman Perang Salib, yaitu di mana dalam gereja mula-mula dan doktrin dan konsili di Kiai pada tahun 325 yang menjadi milik semua gereja. Jadi yang pertama ada faktor teologis, di mana faktor teologis itu membahas tentang apa motivasi dan teologis lainnya. Jadi dalam pembahasan itu memiliki Maria tidak melahirkan logos ilahi, tetapi hanya manusia yang dipersatukan dengan Allah. Nah, di mana Spurius dalam Patriark Antioquia yang memasang uskup-uskup yang menganut monofisme. Jadi ada juga faktor-faktor lain dari judul ini, di mana pada tahun 451 memang merupakan kemenangan Konstantinopel. Tapi dalam pengaruh atas Alexandria dan terjadinya perpecahan gereja dan kekaisaran Romawi di timur, ini menjadi faktor-faktor lainnya dari antar pembentukan gereja di Asia Barat. Jadi masuklah akibat perselisihan kristologi 3 dominasi di Asia Barat, di mana ada gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Jadi secara formal gereja Asia Yunani Ortodoks ini dengan demikian dualisme di dalam dunia Ortodoks Katolik antara kepausan di Roma
dan patriark. Jadi memang cukup menarik bahwa bagian mereka dipakai istilah tidak berasal dari bahasa Yunani, tapi asalnya bahasa setempat. Jadi masuk kita gereja-gereja di monofosit di Asia Barat, di mana gereja-gereja monofosit di Asia Barat ini yang terus hidup di atas pilar menciptakan bentuk akese itu adalah Simeon Stites. Dan abad ke-6 pada perpecahan antara gereja Yakobit dan gereja Kopti di Mesir yang juga memang anut monoteisme. Masuk kita ketiga dalam pembahasan gereja-gereja Nestorian di Asia Barat, Arabia, India, Asia Tenggara, misionaris Nestorian untuk pertama kali menciptakan Tiongkok. Jadi dalam pembahasan gereja Nestorian di Asia Barat ini, di mana menjelaskan juga tentang perluasan agama Kristen di Asia Tenggara, ikut jalan perdagangan yang disebut Jalan Sutera, kota Bukhara. Jadi di mana pada abad ke-7 lewat dari Jalan Sutera ini ke Kristen pada tahun 635 sudah mencapai Tiongkok. Itulah di gereja Asia Barat. Jadi sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai pada zaman Perang Salib. Jadi orientasi politik Asia Romawi tidak dipecahkan dan tidak menuju ke arah sungguh memperhatikan masalah-masalah teologis yang mendalam. Jadi ada di situ dibahas ada situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat. Jadi di mana gereja-gereja di Asia Barat dalam suku-suku Arab harus masuk Islam oleh karena agama Islam itulah karena dianggap sebagai agama seluruh bangsa Arab. Jadi dalam proses yang dilemahkan gereja itu dengan banyaknya orang Kristen pindah agama melalui berimigrasi, perpindahan, karena banyak suku-suku di Arab itu berpindah ke agama jadi gereja agama Kristen. Jadi perkembangan gereja di Timur Tengah. Jadi ada gereja yang 4 dalam sejarah gereja di Mission Nestorian ini. Jadi dalam yang saya pahami ada oleh karena itu tentara Arab disebut dengan positif. Dasar teologi Nestorian ditetap pada abad ke-5. Jadi dalam perbatasan khalifat, yaitu di daerah non-Islam, misi Nestorian tidak dibatasi, ketika puas gereja Nestorian mengalami penghambatan di tempat yang jauh. Jadi masuk kita perkembangan Maru misi Nestorian di Asia Tengah pada sekitar tahun 1000-an. Pada tahun 1000. Jadi pada perkembangan baru misi Nestorian ini di Asia Tengah dalam abad ke-6 sampai dengan abad ke-8 dan didirikan Uskup Agung di Maski pada abad ke-9 dan Montefiore Nestorian juga di Armenia berada pengunut Kaukasus dan Samarkand. Pada abad ke-11 Alexandria dan Yerusalem menjadi uskupan agung. Seluruh di Asia menjadi target peranan gereja itu. Kemunduran sementara diganti dengan kebangunan yang baru lagi yang memulai pada abad ke-11. Dan terima kasih laporan baca saya. Oke. Berapa kali kau baca apa ini? Apa? Berapa kali kau baca? 3 kali. Hah? 3 kali. Berapa? 3 kali. 3 kali ya. Oke, silakan dulu. Selanjutnya Julia. Ya, silakan.
juga nanti, dan kalau tulis kita kurang kuat. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami. Nah, hari ini dari laporan baca kita pertama, kita akan membahas mengenai pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7. Berdasarkan judulnya, sudah ada 2 tema yang akan kita bahas, yaitu mengenai pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan kemudian sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7. Nah, teman-teman, ketika kita membahas sebuah sejarah yang berkaitan dengan abad ke-7, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan ajaran agama Islam. Nah, yang pertama, kita masuk ke dalam poin pembentukan. Tentunya sebelum adanya suatu pembentukan gereja-gereja, ada latar belakang berupa perselisihan ataupun perbedaan pendapat yang dialami pada masa itu. Nah, pada masa itu disebut perselisihan kristologis. Dengan adanya perselisihan kristologis ini mengakibatkan menimbulkan 3 denominasi gereja di Asia Barat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin introduksi ataupun pengenalan. Nah, di dalam poin ini, di dalam introduksi dan pengenalan ini, nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya pembentukan gereja, yaitu ada faktor teologis dan juga faktor-faktor lain. Kemudian kita masuk ke dalam introduksi ataupun pengenalan. Nah, teman-teman, tema teologis yang pertama yang dibahas secara luas dalam gereja mula-mula adalah doktrin tentang Allah Tritunggal ataupun ketertunggalan Allah. Mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu definisi dari Allah Tritunggal ataupun ketertunggalan, yang dimana terfokus pada satu Allah namun 3 pribadi dalam satu keesaan, seperti Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, teman-teman, sekitar abad ke-4 pada masa itu terjadi perselisihan yang dimana pada masa itu ada gereja-gereja yang menganut Arianisme, di mana gereja Arianisme ini memiliki pemahaman bahwa tentang ketritunggalan ataupun doktrin Tritunggal Allah, di mana adanya doktrin kristologi non-trinitasian. Artinya seperti ini. Yesus Kristus itu diperanakan oleh Allah Bapa, namun kedudukannya berbeda. Dan kemudian putra Allah itu juga termasuk putra, namun kekekalannya berbeda dengan Allah Bapa. Oleh karena itu pada abad ke-4 terjadi perselisihan. Perselisihan itu dianut oleh agama-agama yang disebut dengan agama Arianisme. Dan agama Arianisme ini dapat kita temukan di bangsa-bangsa Teotonik dan juga bangsa Jermanik. Kemudian tadi sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa di dalam pengenalan ini tadi ada namanya gereja-gereja Arianisme, di mana pada abad ke-4 walaupun gereja Arianisme ini berdirinya baru, namun sudah terjadi perpecahan. Perpecahan itulah yang menimbulkan adanya 2 pemahaman, yaitu gereja Kalkedonik dan juga gereja non-Kalkedonik. Mungkin kita bingung apa itu gereja Kalkedonik dan gereja non-Kalkedonik. Di mana gereja Kalkedonik ini adalah gereja yang menganut pemahaman monofitisme, sedangkan gereja non-Kalkedonik adalah gereja yang menolak pemahaman monofitisme. Kemudian kita masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan adanya perselisihan ini. Yang pertama, adanya faktor teologis dan juga faktor-faktor lain. Dalam faktor-faktor ini kita akan membahas satu persatu, di mana ketika kita membahas mengenai faktor teologis, dia tidak terlepas dari pemahaman sebuah keagamaan. Nah, dalam faktor-faktor teologis ini ada 2. Dalam faktor-faktor teologis ini ada sebenarnya dalam sumber buku yang saya baca sangat luas sekali pemahaman yang diberikan ataupun sangat banyak, namun saya mempersingkatnya untuk mempermudah teman-teman semua memahami dari faktor-faktor teologis ini. Yang pertama, faktor-faktor teologis ini ada 2 tokoh, yaitu Kyrillos dari Alexandria dan juga Nestorios. Di mana Kyrillos dari Alexandria ini terfokus kepada pemahaman teologis, yaitu mengenai teologi logosar. Mungkin kita merasa asing ya, apa itu teologi logosar? Logos itu artinya firman, sedangkan sar artinya daging. Jadi teologi logosar artinya adalah firman yang menjadi daging. Kemudian Kyrillos dari Alexandria ini memiliki teologinya tadi, yang teologi logosarnya ini bersifat soteriologis, yang dimana soteriologis ini merupakan suatu ajaran ataupun doktrin agama Kristen mengenai keselamatan. Kemudian dari pemahamannya itu dia
menciptakan sebuah pemahaman yang bersifat monofitisme. Jadi mana monofitisme ini adalah sebuah kesatuan untuk mengakui dua tabiat Kristus, yaitu sebagai ilahi dan juga sebagai manusiawi. Kemudian Kyrillos ini juga memiliki pemahaman bahwa adanya Theotokos. Theotokos itu adalah yang melahirkan Theotokos, artinya yang melahirkan Allah. Artinya dalam pemahamannya yang melahirkan Allah itu ialah Maria. Dengan pemahamannya itu ditolak secara keras oleh Nestorius, yang dimana dia merasa pemahaman dari Kyrillos dari Alexandria ini tidak benar, dan dapat kita pahami bahwa Nestorius ini lebih mengutamakan tabiat manusiawi dibandingkan dengan tabiat ilahi. Dan kemudian pada masa itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, dan kemudian di konsili di Efesus pada tahun 431 diambillah sebuah keputusan bahwa ada dua konsep kristologis. Yang pertama kristologis dari Kyrillos dari Alexandria, yaitu bersifat monofitisme, sedangkan Nestorius yaitu bersifat Nestorianisme. Dan kemudian pada tahun 435 diambillah sebuah keputusan oleh Kaisar Romawi Timur yang menolak tentang ajaran Nestorianisme. Kemudian sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya Bapak Dosen sudah menyinggung mengenai daerah-daerah Edessa ya teman-teman, di mana daerah Edessa ini memiliki sekolah teologi, di mana sekolah teologinya itu menganut pemahaman Nestorianisme. Oleh karena itu terjadi permasalahan sehingga kaum dari monofitisme ini mengusir kaum Nestorianisme. Kemudian kita masuk ke dalam faktor-faktor lain. Dalam faktor-faktor lain ini ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama ada faktor-faktor politik, yang kedua ada faktor etnis ataupun budaya, yang ketiga adalah faktor kepribadian. Yang pertama yaitu mengenai faktor politis. Ketika kita membahas faktor politis, tentunya tidak terlepas keterkaitannya dengan Konsili Kalkedon pada tahun 451 yang dimenangkan oleh Konstantinopel. Pada masa itu proses kemenangannya dibayar dengan mahal. Kemudian kita masuk ke dalam faktor etnis ataupun budaya. Pada masa itu ada sistem patriarkat, di mana patriarkat itu adalah suatu sistem kedudukan sosial yang mengedepankan laki-laki sebagai seorang pemimpin ataupun standar sosial itu didasarkan pada keturunan seorang ayah. Kemudian kita masuk ke dalam faktor-faktor kepribadian. Faktor-faktor kepribadian ini dilatar belakangi tentunya dalam proses pembentukan ini adanya beberapa tokoh yang berupaya, adanya ambisi dari para tokoh yang berupaya agar pribadinya itu dapat diterima oleh gereja-gereja pada masa itu. Dan kemudian kita masuk di awal saya tadi sudah menyinggung bahwa perselisihan kristologis ini menimbulkan 3 denominasi gereja di Asia Barat. Nah, apa saja gereja itu? Yang pertama, gereja di bagian barat yaitu menganut kepercayaan ataupun menganut kepercayaan yaitu Yunani Ortodoks. Yang kedua di bagian tengah yaitu monofitisme, seperti yang sudah saya jelaskan oleh Kyrillos dari Alexandria tadi. Dan kemudian di bagian timur, Persia, Arab dan juga selatan itu menganut Nestorianisme. Nah, kemudian di bagian barat ini ada gereja-gereja pendukung di dalamnya. Yang pertama gereja Melkit, gereja Georgia, dan gereja Maronit. Kemudian kalau dari gereja aliran monofitisme yaitu ada gereja Yakobit, gereja bagian utara dan juga gereja Armenia. Dan kemudian di bagian timur Persia, Arab dan Selatan yang menganut Nestorianisme yaitu daerah-daerah yang menjadi pusatnya yaitu Persia, Asia Barat dan Tengah, India, dengan Arabia. Dan akhirnya teman-teman yang mencapai finalnya akhirnya adalah gereja yang menganut pemahaman Nestorianisme yang akhirnya mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Nah, untuk gereja-gereja ini teman-teman saya tidak akan menjelaskan secara rinci, namun dari masing-masing gereja saya akan menjelaskan satu persatu atau dapat dikatakan perwakilan dari setiap gereja yang menganut masing-masing dari ajaran tersebut. Nah, dari gereja Yunani Ortodoks yaitu gereja Maronit, yang saya fokuskan yaitu ke gereja Maronit, di mana pada abad pertengahan abad ke-7 gereja Maronit ini sudah sudah ada gereja tersendiri yang menganut pemahaman monotelitisme, yang dimana ada keterkaitannya dengan Kyrillos dari Alexandria yang memahami pemahaman monofitisme, di mana monofitisme tadi saya sudah menyinggung bahwa sebuah pemahaman adanya pribadi Kristus itu bersifat ilahi dan juga manusiawi. Namun kalau dari gereja Maronit ini dia terfokus bahwa
Kristus itu lebih bersifat ilahi. Dan kemudian kita masuk ke dalam monofitisme. Dalam gereja monofitisme, saya lebih terfokus kepada gereja Yakobit, di mana pada gereja Yakobit ini ada sistem askese. Askese itu adalah sebuah tindakan yang diberikan rahmat kepada kita agar pribadi kita ini dapat serupa dengan pribadinya Kristus. Kemudian gereja di bagian timur, Persia, Arab, dan Selatan yang menganut Nestorianisme, saya terfokus kepada daerah India. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa India merupakan sebuah daerah yang cukup kental sistem kastanya ya teman-teman. Pada masa itu, pada abad ke-7, India sudah terjadi penyebaran luasan agama Kristen, tapi dilatar belakangi ataupun dipengaruhi oleh faktor kasta pada masa itu. Dan kemudian di India ini ada sistem yang namanya sistem diaspora, di mana diaspora itu adalah merujuk kepada bangsa-bangsa ataupun penduduk etnis yang terpaksa ataupun adanya keterpaksaan untuk meninggalkan tanah air. Nah, yang akhirnya seperti yang saya katakan tadi, misi yang berhasil yaitu adalah misi Nestorian yang akhirnya mencapai di Tiongkok pada abad ke-7, yaitu sekitar tahun 635. Yaitu melalui Jalan Sutra. Nah, kemudian dari sini teman-teman saya menyimpulkan bahwa ketika kita melihat perselisihan yang terjadi, mungkin muncul pertanyaan dalam pemikiran kita, apakah doktrin sepenting keberadaan gereja? Ketika kita membahas ini, adanya perselisihan kristologis itu sangat penting sebenarnya. Namun salah seorang tokoh dari Kyrillos dari Alexandria, mungkin dalam proses penyebarannya ada latar belakang ataupun penghambat yang dialami pada masa itu, sehingga dalam proses penyebarannya itu tidak efektif. Oleh karena itu, masyarakat tidak, dari pemahaman ini masih ada keraguan dalam diri masyarakat. Sama seperti kita, ketika kita ingin menganut sebuah pemahaman, tapi kita rasa orang yang memberikan pemahaman itu tidak memiliki istilahnya pemahaman yang cukup luas, pasti ada keraguan dalam diri kita. Mungkin itulah yang dialami sehingga pada masa itu ada keraguan ataupun ada hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, saya sangat setuju seperti yang dikatakan oleh Kyrillos dari Alexandria tadi, yang mengatakan kristologis itu sangat mempengaruhi doktrin tentang keselamatan. Mungkin kita bisa merefleksikan, jikalau mungkin seperti yang dikatakan oleh Kyrillos dari Alexandria, mungkin jikalau Kristus tidak seutuhnya ataupun tidak menjelma sungguh-sungguhnya sebagai manusia ataupun bersifat manusiawi, mungkin karya keselamatan tidak bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan kemudian Nestorian ini tadi itu disebut sebagai misi Nestorian ini bersifat kesaksian, dan salah satu ayat pendukungnya yaitu di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut ke dalam poin selanjutnya. Tadi di awal saya sudah bilang ada 2 poin penting yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai pembentukan gereja, dan kemudian setelah adanya pembentukan itu kita akan bahas mengenai sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7. Teman-teman sebenarnya sudah ada konsep yang saya tulis, namun tidak muat di sini, tapi saya berharap semua teman-teman bisa memahaminya. Yang pertama, saya sudah bilang tadi di awal, mungkin sebagian dari teman-teman semua juga sudah memahami bahwa ketika kita menyinggung sejarah yang berkaitan dengan abad ke-7, tentunya tidak terlepas dari pengaruh agama Islam. Nah, kemudian kita masuk. Sebenarnya ada gereja-gereja seperti gereja-gereja yang menganut Yunani Ortodoks, Monofitisme, dan Nestorianisme ini pada abad ke-7 semuanya dipengaruhi oleh agama Islam pada masa itu. Dan agama Kristen dalam proses penyebarannya, begitu juga agama Islam baru-baru masuk di Asia pada masa itu. Dan dalam proses penyebar luasan agama Kristen tentunya sangat banyak sekali tantangan yang dihadapi pada masa itu. Nah, kita boleh remind kembali bahwa kalau dalam proses pembentukan gereja-gereja yang menjadi musuh kita sendiri ialah perbedaan pendapat antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Namun ketika kita kembali ke sejarah gereja di Asia di abad ke-7, yang menjadi musuh berat kita adalah agama yang bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Dan bahkan pertentangan itu pun masih kita rasakan sampai sekarang ya teman-teman. Nah, pada abad ke-7, gereja-gereja yang ini tadi mengalami banyak sekali tantangan-tantangan berupa pada masa itu setiap proses peribadahan
kebaktian ataupun Alkitab pada masa proses kebaktian pada masa itu, liturgi semuanya diubah ke bahasa Arab. Kemudian terjadinya penganiayaan, kemudian pada masa itu bangunan-bangunan gereja juga tidak boleh dibangun, dan tanda salib tidak boleh dipakai di luar dari gereja, dan bahkan lonceng pun tidak boleh dibunyikan, teman-teman. Kemudian pada masa itu yang menjadi faktor penghambat penyebaran agama Kristen ini ialah tentara-tentara Arab yang berupaya menghancurkan ataupun menghalangi penyebarluasan agama Kristen pada masa itu. Nah, kemudian yang paling menarik dari poin sejarah gereja di Asia pada abad ke-7 ini, yaitu di bagian gereja monofitisme. Nah, di bagian ini ada gereja yang disebut sebagai gereja Yakobit dan juga gereja Armenia, yaitu sekitar pada tahun 726 itu sudah ada kerjasama yang cukup bagus antara kedua gereja ini, sehingga istilahnya sudah ada power dari kita yang menganut agama Kristen untuk menghalangi tentara-tentara Arab yang mencoba untuk menghalangi proses penyebaran agama Kristen. Dan akhirnya di Nestorianisme, yaitu di bagian Tiongkok pada masa itu sudah mulai adanya penyebaran agama Kristen. Dan sebelumnya mungkin sebagian dari kita juga sudah memahami bahwa pada masa itu di Tiongkok terjadi kemerosotan agama Kristen pada masa itu, dan bahkan agama Kristen hampir musnah. Namun dalam poin ketika agama Kristen di India tadi ada berita pada tahun 825 kekristenan di India itu sudah diperkuat melalui imigrasi, dan bahkan pada tahun ke-1000 mungkin tadi sudah dijelaskan oleh saudara Yunar, tadi sudah ada menyinggung mengenai perkembangan baru misi Nestorian di Asia Tengah sekitar tahun 1000, yaitu pada tahun 1007 sudah ada suku Kerit yang bersama dengan rajanya bertobat melalui pelayanan perdagangan Kristen Nestorian di Suriah pada masa itu. Dan pada masa itu juga agama Kristen sudah mulai membaik dalam proses penyebaran luasannya. Nah, dalam konteks ini perkembangan sejarah gereja di Asia Barat pada abad ke-7 yang menjadi kesimpulan bagi saya sendiri ialah ketika kita menafsir ada istilah refleksi teologis yang dapat saya pahami dari konteks ini ialah ketika saya membaca judulnya ini ada istilah abad ke-7, dalam hati saya pasti sudah ada istilahnya tantangan berupa agama Islam. Namun teman-teman, ketika kita pahami bahwa tentara-tentara Arab itu merupakan sarana bagi Allah untuk menghadapi kekristenan pada masa itu yang sudah meninggalkan standar Alkitabiah baik di bidang doktrin maupun di bidang etika. Dan kemudian orang-orang Arab tadi menemukan agama Kristen pada abad ke-6 dan abad ke-7 itu mereka menemukan kita dengan adanya perbedaan pendapat, teman-teman, seperti ada pemahaman Yunani Ortodoks, monofitisme dan Nestorianisme, dan bahkan kita sendiri pun yang menganut agama itu masih ada kebingungan bagaimana dengan orang lain yang memandang agama kita, sehingga itulah yang menjadi tolak ukur tentara Arab untuk mempermudah dalam proses penyebaran agama Kristen, yaitu berupaya untuk menghalangi proses penyebaran agama Kristen pada masa itu. Sekian yang dapat saya sampaikan hasil dari laporan bahasa saya. Terima kasih. Oke, good ya, bagus. Dan kita lanjutkan dengan saudara Yuda. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, saya akan menyampaikan hasil laporan bacaan saya mengenai pembentukan gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia sejak pada abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Perlu kita ketahui, gereja-gereja yang menganut Arianisme pada awalnya sangat cukup kuat, tetapi pada akhirnya semua hilang dan kembali kepada doktrin ortodoks.
Pada saat itu gereja-gereja Arian yang berdirinya belum terlalu lama mengalami perpecahan, yang akibatnya perselisihan kristologi tersebut. Perpecahan ini terbentuk adanya gereja kalkonik dan juga non kalkonik, khususnya bagi gereja-gereja di Asia. Faktor-faktor perselisihan dalam teologis. Secara teologis ada dua tokoh, yaitu Kyrilos dan juga Alexandria, yang mengutamakan kepentingan tabiat ilahi di dalam Kristus dengan memakai istilah kristologis logos sars. Interest teologis Kyrilos bersifat soteriologis yang sudah dijelaskan oleh saudari Yulian. Menurut Kyrilos, tokoh ini berkata Kristus hanya dapat menyelamatkan jika Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, dan dalam hal itu manusia itu adalah Kristus yang juga sekaligus adalah Allah. Keselamatan itu tidak terjadi oleh karena Allah melengkapi sesuatu orang tertentu untuk melaksanakan karya keselamatan itu, tetapi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Nestorius menolak dalam istilah Theotokos yang sangat dengan keras. Dalam konsep Nestorius, kesatuan kemanusiaan dan keilahian di dalam Kristus kurang dapat diekspresikan. Dan juga faktor-faktor lain, di samping faktor-faktor teologis, perlu kita ketahui yang menyebabkan perpecahan di gereja Asia, yaitu ada dua faktornya, yaitu ada faktor politis dan juga faktor etnis. Juga tiga dominasi di Asia Barat, gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, yaitu terdapat di gereja Melkit. Pada saat itu orang-orang Kristen Yunani di Suriah dan juga Mesir disebut juga orang Melkit atau yang ikut raja atau kaisar. Dan memang cukup menarik untuk kita semua bahwasannya bagi mereka dipakai istilah yang tidak berasal dari bahasa Yunani, tetapi dari bahasa mereka berasal. Walaupun mereka minoritas, sering mempunyai posisi istimewa oleh karena didukung oleh pemerintahan di dalam bidang politik. Dua peristiwa tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pada masa depan. Kita bahas tentang gereja di Georgia. Di Georgia sekitar tahun 500 didirikan sebuah katolikat, yang artinya masih ada hubungan akrab dengan gereja Armenia. Oleh karena itu, gereja Armenia pada sidang sinode Divin pada tahun 596 memutuskan hubungannya dengan gereja Georgia. Kita juga masuk pembahasan gereja Maronit. Pada saat itu, kaisar yang memimpin pada saat itu, yaitu Heraklius, tidak berhasil mempersatukan gereja Yunani Ortodoks dengan gereja monofosit. Oleh karena doktrin monotelisme yang tidak diterima oleh kedua belah pihak, mereka tidak bersedia ikut gereja Yunani Ortodoks atau monofosit lagi. Dan pada akhirnya pada pertengahan kedua abad ke-7 dibentuklah gereja, yaitu yang menganut monotelisme dan yang disebut gereja Maronit. Kita akan masuk pada topik selanjutnya. Gereja Nestorius di Asia Barat, Arabia, India, Asia Tenggara, misionaris dan Nestorian. Gereja Nestorian di Persia. Pada saat itu perlu kita ketahui perkembangan di gereja Persia dan keputusan untuk menganut Nestorianisme sangat dipengaruhi oleh sekolah teologia, yang pada saat itu tokoh utama adalah Barsaluma dan juga Nisilis.
Pada saat itu juga pada sinode di Bed-Lapat pada tahun 484, di samping keputusan itu juga memberikan keputusan bahwasannya agar semua pendeta termasuk uskup juga harus menikah. Gereja Nestorian membentuk dialek Surya sendiri yang dimana dipakailah sebagai bahasa liturgi, kecuali bagi bacaan dan nyanyian rohani memakai bahasa mereka setempat. Dan juga sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman perang salib. Orientasi politik pada zaman Kaisar Romawi Timur. Suksesnya politik menyebabkan persoalan-persoalan di timur kurang diperhatikan. Yang artinya baik kekaisaran Romawi maupun kerajaan Persia tidak melihat pentingnya dua kerajaan penyangga, yaitu kerajaan Ghassanid pada tahun 500 sampai 614, dan juga pada pihak Romawi dan kerajaan Lakhmid pada tahun 400 sampai 602. Dari pihak Persia, dua kerajaan itu juga menjaga perbatasan bagian selatan. Dan juga pada tahun 614 sampai 619, Persia menaklukkan sebagian besar wilayah dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu bernama Mesopotamia Utara, Suria, Palestina, dan juga Mesir. Tetapi kemenangan itu Romawi hanya bersifat sementara. Pada sejak tahun 30-an, pada abad ke-7, menaklukkan seluruh Persia adalah di bawah pimpinan Arab pada tahun 651. Dan juga pada Kekaisaran Romawi Timur, Suria pada tahun 635, Yerusalem pada tahun 638, dan juga Mesir pada tahun 639 sampai 641. Tema utama politik pada saat Kekaisaran Romawi Timur itu yang juga disebut Bizantium. Saya ulangi, tema utama politik Kekaisaran Romawi pada saat itu bisa disebut juga dengan Bizantium, menjadi pembelaan terhadap tentara Arab dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Yesi. Oke, baik, di sini saya akan melaporkan bacaan saya yang dari buku yang berjudul Kompendium Sejarah Gereja Asia yang ditulis oleh Klaus Wetzel dan penerbitnya itu Jürgen Dumas dari halaman 43 sampai 83 dengan topik pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai zaman perang salib. Yang pertama itu pengenalan, yaitu tentang pengenalan pembentukan gereja-gereja di Asia Barat. Di sini tema teologis pertama yang dibahas secara luas dalam gereja mula-mula adalah tentang doktrin tentang Allah Tritunggal. Di sini ada perpecahan di dalam gereja pada abad keempat tentang isu tentang doktrin Allah Tritunggal. Pada awalnya gereja-gereja yang menganut Arianisme cukup kuat, tapi pada akhirnya semuanya hilang dan kembali ke ortodoks karena adanya perselisihan kristologis tersebut. Nah, faktor-faktor teologis dari pembentukan gereja yaitu menurut Kyrillos, Kristus hanya dapat menyelamatkan jikalau Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, dan dalam hal itu diutamakan bahwa manusia sekaligus Kristus adalah Allah. Kyrillos memakai istilah Theotokos atau yang melahirkan Allah bagi Maria, tetapi Nestorius menolak istilah Theotokos dengan keras, dan Maria tidak melahirkan logos ilahi, tetapi hanya manusia Yesus yang dipersatukan dengan Allah. Dan faktor-faktor lain pembentukan gereja-gereja Asia di Barat itu adalah terdapat 3, yaitu faktor-faktor politik, faktor-faktor etnis, dan faktor-faktor kepribadian. Dan yang kedua itu akibat perselisihan kristologis, terdapat tiga denominasi di Asia Barat.
Yang pertama yaitu gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, yaitu di Asia Kecil, yaitu gereja Melkit. Gereja Yunani Ortodoks tetap menjadi gereja negara di dalam Kekaisaran Romawi. Orang Kristen Yunani Ortodoks di Suriah dan Mesir disebut sebagai orang Melkit, yaitu yang mengikut raja yaitu kaisar. Ya walaupun mereka minoritas, tapi mereka mempunyai posisi yang istimewa karena didukung oleh pemerintah. Yang kedua, gereja di Georgia. Sekitar tahun 500 didirikan sebuah Katolikat di Georgia. Walaupun gereja Georgia menganut posisi Yunani Ortodoks, gereja Georgia terus mencari hubungan dengan gereja di Suriah dan Palestina, sehingga Georgia adalah bagian dari sebuah kekristenan di Timur Tengah. Yang kedua ada gereja Maronit, dan yang ketiga ada gereja-gereja monofisit di Asia Barat. Dan gereja-gereja monofisit di Asia Barat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gereja Yakobit, yang kedua monofitisme di Arabia Utara, dan yang ketiga ada gereja Armenia. Termasuk ke dalam tabel yang ketiga yaitu gereja Nestorian di Asia Barat, Arabia, India, Asia Tenggara, misionaris Nestorian untuk pertama kali sampai ke Tiongkok ataupun mencapai Tiongkok. Yang pertama, gereja Nestorian di Persia. Perkembangan gereja di Persia dalam mengambil keputusan untuk menganut Nestorianisme sangat dipengaruhi oleh sekolah teologi. Di samping mengintroduksikan ataupun memperkenalkan teologi Nestorian, dia juga ingin mengurangi pengaruh kerahiban dan askese dalam gereja di Persia. Yang kedua, perluasan gereja Nestorian di Asia Barat. Pada abad ke-5 sudah ada organisasi gerejawi di kerajaan Persia, yaitu Mesopotamia dan Persia. Dan yang ketiga itu gereja Nestorian di India. Pada abad ke-7 ada jemaat Nestorian di India sebagai diaspora. Yang keempat, gereja Nestorian di Arabia Utara di sebelah Damsyik, tepatnya di Hauran dan sebagian di Palestina. Orang Kristen Arab menganut Nestorianisme. Dan yang kelima, gereja Nestorian di Asia Tengah. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah ikut jalan-jalan perdagangan yang disebut Jalan Sutra, yaitu terdapat di kota Bukhara dan kota Samarkand yang terletak di Sabang Utara, menjadi pusat kekristenan di Asia Tengah. Dan yang keenam, misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Nah, lewat Jalan Sutra pada tahun 635 sudah mencapai Tiongkok. Dan mereka memiliki berita tentang misi mereka untuk mencapai Tiongkok itu, yaitu monumen dari Xianfu yang didirikan pada tahun 781, ditulis oleh seorang rahib yang namanya Adam, dan dalam bahasa Tionghoa namanya adalah King Sing. Monumen Xianfu ini membawa berita tentang masuknya misi Nestorian ke Tiongkok. Dan yang keempat, sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium. Sejak abad ke-7, semua macam penghormatan dan pemujaan gambar dipraktikkan secara luas dalam gereja Yunani Ortodoks, seperti prosesi mencuci gambar dan mencium gambar. Teolog yang mendukung pemujaan gambar-gambar adalah Yohanes dari Damsyik. Dan yang kedua, gereja Yunani Ortodoks di Georgia. Georgia ditaklukkan oleh tentara Arab. Pada abad ke-11, Georgia dikuasai oleh bangsa Seljuk. 400 lamanya dianiaya mereka, tapi gereja Georgia tetap setia dalam memelihara imannya. Kehidupan gereja terus berlangsung dan literatur bahasa Georgia itu pun terus hidup. Dan yang terakhir yaitu perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah. Gereja yang pertama yang mengalami proses Arabisasi adalah sisa gereja Yunani Ortodoks di Suriah dan Palestina ataupun gereja Melkit. Yang kedua ada gereja Maronit yang sampai zaman perang-perang salib menganut monoteisme. Dan yang ketiga ada gereja Yakobit dalam memperoleh untung dan inspirasi yang baru dari pernikahan yang merupakan dasar yang kuat. Dan yang keempat ada gereja Armenia yang terus menerus setia kepada iman Kekristenan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Ira Tani. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia pada abad ke-7 sampai zaman perang. Yang pertama, tema teologis yang pertama dibahas secara luas dalam gereja mula-mula adalah doktrin tentang Allah Tritunggal. Keputusan konsili Nikea pada tahun 325 itu diterima di semua gereja, termasuk yang di luar Kekaisaran Romawi. Pada abad keempat juga ada perpecahan mengenai isu doktrin Allah Tritunggal, dan yang mengakibatkan gereja-gereja Arian
yang belum lama ini berdiri mengalami perselisihan kristologi dan terbentuklah gereja Kalkedonik dan non-Kalkedonik. Nah, akibat perselisihan itu ada faktor-faktornya. Yang pertama, faktor teologis. Secara teologis, itu ada dua tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, Kirilios dari Alexandria. Ia mengutamakan kepentingan tabiat ilahi dalam Kristus yang bersifat soteriologis dan memakai istilah Theotokos yang melahirkan Allah bagi Maria. Dan doktrin itu mengakui kesatuan dua tabiat Kristus dua kesatuan tabiat Kristus yang disebut monofistisme atau satu tabiat saja. Namun, tokoh yang kedua ini, Nestorius ini menolak istilah Theotokos secara keras karena ia mengutamakan tabiat manusia di dalam Kristus. Dan pada konsili Efesus tahun 431 mengambil keputusan bahwa konsep Kirilioslah yang diterima dan konsep Nestorius yang ditolak. Dan yang kedua, kita masuk kepada faktor-faktor lain. Di samping faktor teologis itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik ini yang terjadi pada saat Kaisar Romawi Timur sangat tertarik pada kesatuan gereja negara. Yang kedua, faktor etnis, yaitu bangsa di Suriah dan Mesir tidak ingin dikuasai oleh kebudayaan Yunani. Yang ketiga, yaitu faktor kepribadian yang terjadi karena si Kirilios ini menggunakan metode yang tidak sesuai dengan posisinya sebagai pemimpin rohani. Kita masuk kepada akibat dari perselisihan kristologi. Nah, di sini gereja di Asia Barat terbagi menjadi 3 aliran gereja atau denominasi, yaitu yang pertama di bagian barat itu menganut Kalkedonik, yang kedua di bagian tengah menganut monofistisme, dan yang ketiga di bagian timur menganut Nestorianisme. Nah, gereja Yunani Ortodoks di Asia Kecil ini secara formal menjadi gereja dalam Kekaisaran Romawi dari sejak abad ke-6 yang hanya kekristenan di Asia Kecil yang menganut pengakuan Kalkedonik, dan orang Kristen Yunani Ortodoks di Mesir dan Suriah lah yang disebut dengan orang Melkite. Sejak tahun 482 dicari kompromi dengan memakai adanya satu Tuhan, dan pada tahun 553 terjadi konsili kedua di Konstantinopel yang dimana Kaisar Justinianus menolak 3 pasal. Di Gergogia pada tahun 500 didirikan Kaltolian yang berhubungan akrab dengan gereja Armenia, dan pada abad ke-6 mengambil keputusan untuk ikut teologi Yunani Ortodoks. Gereja Maronit tidak dapat mempersatukan gereja Yunani Ortodoks dengan gereja monofosit yang dikarenakan doktrin monoteletisme yang ditolak dalam kedua belah pihak. Pada abad ke-7 lah maka dibentuk gereja tersendiri yang menganut monoteleisme, yaitu gereja Maronit. Gereja monofosit di Asia Barat itu terbagi menjadi 3, yaitu melalui pelayanan Yakobus Baradois. Gereja monofosit dalam Kekaisaran Romawi diselamatkan, dan gereja Yakobit terbentuk dengan teologi yang terkenal dan membawa teologinya dalam bentuk syair. Pada akhir abad ke-5 didirikan kerajaan bangsa Ginasait sebagai di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi Timur. Dan pada abad ke-5 juga gereja dan bangsa Armenia mengalami perselisihan di bawah pemerintahan Persia yang memaksa untuk menganut Zoroastrisme. Lalu kita masuk ke dalam gereja Nestorian di Asia Barat, Arabia, India, Asia Tenggara, dan misionaris Nestorian untuk pertama kali mencapai Tiongkok. Nah, perkembangan gereja di Persia dan keputusan yang menganut Nestorianisme ini sangat dipengaruhi oleh sekolah tinggi yang didirikan oleh Metropolit Barsauma pada tahun 452. Perselisihan 3 pasal yang ditolak oleh gereja Yunani Ortodoks di sini sangat dihargai oleh gereja Nestorian. Gereja Nestorian tidak mengenal gambar Kristus yang disalibkan, tapi hanya mengenal gambar Kristus yang lain dan salib kemenangan. Pada abad ke-5 sudah ada organisasi gereja
di kerajaan Persia, yaitu Mesopotami dan Persia. Beberapa keuskupan di kota yang jauh didirikan pada abad ke-5. Penulis sejarah gereja masa kini yang berasal dari India mencari untuk menunjukkan bahwa gereja India pada abad pertengahan itu menganut monofistisme dan bergantung pada gereja Yakobit yang mungkin ada hubungannya langsung melalui jalur darat antara Persia dan India Utara. Di Arabia Utara, sebelah selatan Damsyik, gereja Nestorian. Di Arabia orang Kristen menganut Nestorian. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah ikut dalam jalan perdagangan yang disebut dengan Jalan Sutra, yang dimana di cabang utara menjadi pusat kekristenan di Asia Tengah. Misi Nestorian ini mencapai Tiongkok pada abad ke-7 melalui jalan sutra ini pada tahun 635, yang dimana memiliki berita tentang misi dari monumen dari Xianfu yang didirikan pada tahun 781, dan monumen ini berisi tentang ringkasan doktrin Nestorian yang dibawa ke Tiongkok. Lalu sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman Perang Salib. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Bizantium dan Georgia. Pada bidang teologi, perselisihan gereja-gereja monofosit diselesaikan oleh situasi yang baru. Dan di Georgia selama 400 tahun berkali-kali ada penganiayaan, tapi gereja Georgia tetap memelihara imannya dan tetap percaya kepada Kristus. Dalam situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat pada tahun 300-an abad 30-an pada abad ke-7, semua Asia Barat di mana ada gereja ditaklukkan oleh tentara-tentara Arab. Suku-suku Arab harus masuk ke Islam, dan disitulah mulai melemahnya gereja karena banyak orang Kristen yang pindah agama dan berimigrasi. Perkembangan gereja di Timur Tengah, gereja yang pertama mengalami proses Arabisasi adalah sisa dari gereja Yunani Ortodoks di Suriah dan Palestina yang disebut dengan gereja Melkite. Yang kedua, perkembangan gereja Maronit yang menganut monoteleisme sampai Perang Salib. Lalu perkembangan gereja monofosit terbagi menjadi 2 gereja, yaitu gereja Yakobit dan gereja Armenia. Akibat dari penganiayaan dan pemerintahan Bizantium, cara kehidupan gereja mengalami penghambatan. Sama seperti gereja monofosit tadi, gereja Nestorian juga mengalami banyak penghambatan. Tetapi masih ada pertumbuhan gereja Nestorian oleh karena penganut Zoroastrisme, karena gereja Nestorian memegang teguh dasar teologi Nestorian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut dengan Wendy. Terima kasih. Saya akan membahas tentang pembentukan gereja-gereja di Asia Barat dan sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Tema teologis yang pertama dalam gereja mula-mula ialah doktrin tentang Allah Tritunggal, yang dimana keputusan konsili di Nikaia pada tahun 325 menjadi milik gereja termasuk gereja di luar Kekaisaran Romawi. Pada abad keempat, ada perpecahan di dalam gereja yang mewujudkan terbentuknya gereja Kalkedonik dan non-Kalkedonik. Akibat perselisihan kristologi gereja di Asia terbagi 2 faktor, yaitu secara teologis, Kyrillos dari Alexandria mengutamakan kepentingan tabiat ilahi di dalam Kristus untuk menunjukkan bahwa Kyrillos memakai istilah Theotokos atau arti yang melahirkan Allah bagi Maria. Di balik faktor-faktor teologis yang menyebabkan perpecahan gereja di Asia, kita juga dapat mengetahui ada faktor-faktor lain. Seperti yang pertama, faktor teologis, di mana kaisar-kaisar Romawi Timur tertarik pada kesatuan gereja negara 3 patriarkat, yaitu Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia. Kedua, faktor etnis, yang dimana bangsa-bangsa di Suriah dan Mesir tidak ingin dikuasai oleh kebudayaan Yunani. Yang ketiga, faktor kepribadian. Kyrillos memakai metode yang dianggap tidak sesuai dengan posisinya sebagai pimpinan Romawi. Kemudian masuk dalam akibat perselisihan kristologis gereja di Asia.
terbagi menjadi 3 aliran gerejawi atau denominasi di Asia Barat. Yang pertama yaitu Gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, di mana Gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu Gereja Melkite dan Gereja Georgia, di mana secara formal Gereja Yunani Ortodoks ini tetap menjadi gereja dalam Kekaisaran Romawi sejak abad ke-6. Maka sekitar tahun 500 di Georgia didirikan sebuah katolikat yang terdapat pada abad ke-6 terdapat fase monofosis secara gereja untuk mengambil keputusan dalam ikut teologi Yunani Ortodoks. Akibat perselisihan kristologi gereja Asia yang kedua ialah gereja Maronit, di mana pada waktu Kaisar Heraklius tidak berhasil mempersatukan gereja Yunani Ortodoks dengan gereja monofosit. Yang ketiga, gereja monofosit di Asia Barat, di mana gereja monofosit ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu gereja Yakobit, gereja monofosit Isme di Arabia Utara, dan gereja Armenia. Selanjutnya terdapat beberapa gereja dan misi Nestorian yang mencapai Tiongkok, yaitu gereja Nestorian di Persia. Selama beberapa ratus tahun terjadi perlawanan antara hierarki dan kerahiban dalam gereja Nestorian yang menimbulkan perbedaan dan pemakaian terjemahan Alkitab. Kemudian gereja Nestorian di Persia. Pada abad ke-6 di India dari Cosmas Indicopleustes yang berlayar di India sejak tahun 520 sampai 525, terdapat berita karangan orang Nestorian tentang jemaat Kristen di Kalyana bahwa pada abad ke-7 jemaat Nestorian di India sebagai diaspora. Maka saat itu agama Kristen sudah disebarluaskan ke India. Kemudian gereja Nestorian di Arabia. Gereja Nestorian di Arabia, orang Kristen Arab menganut Nestorianisme. Selanjutnya gereja Nestorian di Asia Tengah. Gereja Nestorian di Asia Tengah menghidupkan gerakan misi yang luas, di mana perluasan agama Kristen di Asia Tengah ini ikut jalan perdagangan yang disebut Jalan Sutra. Maka misi Nestorian juga mencapai suku-suku sejak tahun 498 dari suku Heftali. Maka pada tahun 549 barulah ada keuskupan di antara suku Heftali. Yang terakhir, misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Pada tahun 635 Kekristenan sudah mencapai Tiongkok dan memiliki berita tentang misi dari monumen Xianfu. Yang dimana tahun 781 monumen Xianfu didirikan oleh uskup Nestorian Tiongkok Utara. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, sejarah gereja di Asia abad ke-7 sampai dengan zaman Perang Salib. Ada 2 kerajaan yang menjaga perbatasan bagian selatan, yaitu Kerajaan Ghassanid dari pihak Romawi dan Kerajaan Lakhmi dari pihak Persia. Yang pertama, sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Dalam sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat terdapat 2 wilayah, yaitu Bizantium dan Georgia. Dalam wilayah Bizantium, di bidang teologi, perselisihan dengan gereja monofosit diselesaikan oleh situasi yang baru, di mana perubahan situasi gereja monofisit berada di jangkauan gereja Yunani Ortodoks. Yang kedua, di wilayah Georgia. Pada tahun 645, tentara abad menaklukkan ibu kota Georgia pada sejak tahun 717. Dan abad ke-11, wilayah Georgia berada di bawah kekuasaan Arab. Maka selama 400 tahun berkali-kali ada penganiayaan di wilayah Georgia, tetapi mereka tetap setia dalam memelihara imannya. Yang kedua, situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat. Selama abad pertama, pemerintah khalifat, posisi orang Kristen mereka hargai sebagai arti yang memiliki kitab suci. Tetapi sejak zaman Arab, ada perbatasan aktivitas gereja Kristen yang mengalami kesulitan untuk dapat izin dalam pembangunan gereja, dan gereja juga harus bayar pajak dengan khusus. Yang ketiga, perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah. Perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah yang pertama ialah orang Melkite di Suria dan Palestina, di mana orang Melkite mengalami perubahan situasi politik dan kehilangan dukungan dari pemerintah. Yang kedua, perkembangan gereja di Timur Tengah ialah gereja Maronit, di mana gereja Maronit ini diorganisir oleh Yohanes Maron yang memberikan hierarki kepada golongan Maronit pada tahun 676. Yang ketiga, perkembangan gereja-gereja monofisit ini, yang dimana perkembangan gereja monofisit terdiri dari 2 gereja, yaitu gereja Yakobit dan gereja Armenia, dimana pada tahun 726 ada kerjasama dengan gereja Koptik di Mesir bahwa gereja Yakobit mempersatukan
mempersatukan diri dengan gereja Armenia secara teologis. Kemudian sejarah gereja dan misi Nestorian. Gereja Nestorian di Asia Barat pada dekade pertama pemerintah Arab ada pertumbuhan gereja Nestorian di Persia yang menganut Zoroastrisme. Kemudian gereja Nestorian di India dan Asia Tenggara. Tahun 825, kekristenan di India diperkuat melalui imigrasi orang Kristen. Seperti pada pertengahan abad ke-8, orang Kristen mendapat hak istimewa. Selanjutnya gereja Nestorian di Asia Tengah. Ketika pusat gereja Nestorian mengalami penghambatan seperti India, Asia Tengah, dan Tiongkok, gereja Nestorian seharusnya meneruskan pelayanan misi Nestorian dan aktivitas gereja Nestorian terbatas. Tetapi gereja Nestorian tetap kuat untuk melaksanakan pelayanan misi selama 700 tahun. Kemudian gereja Nestorian di Tiongkok dan Asia Timur, yang dimana sejak tahun 635 gereja Nestorian disebarluaskan di Tiongkok dan hidup sebagai gereja rahib-rahib. Kemudian perkembangan baru misi Nestorian di Asia Tengah. Sekitar tahun 1000, perkembangan misi Nestorian yang baru mulai dengan pertobatan suku Karaib, dan pada tahun 1007 suku Karaib bertobat melalui pelayanan perdagangan Kristen Nestorian dari Suriah. Yang terakhir, perluasan gereja Nestorian di Barat. Pada abad ke-7 sampai abad ke-11, perluasan geografis gereja Nestorian pada saat itu terbesar dalam kekristenan. Tidak ada gereja lain yang mencapai seluas gereja Nestorian. Maka perkembangan itu dapat dicerminkan dalam pertumbuhan organisasi gerejawi dengan jumlah keuskupan alami. Terima kasih. Oke. Baik. Dan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang bagian yang pertama. Sebenarnya apa yang kita sampaikan pada bacaan pertama ini melanjutkan apa yang kita bahas minggu yang lalu. Dan ini menjadi topik yang perlu kalian sadari, dan ini adalah dasar yang sangat penting dalam pemahaman sejarah gereja kalian nanti ke depan. Dalam menjadi seorang pendeta atau teolog, kalian harus jelas memahami pertentangan teologis yang membuat gereja beraliran yang berbeda sama sekali antara Kaisar Romawi dengan Yunani Ortodoks. Di situ perbedaannya apa? Kenapa terjadi perpecahan yang besar itu? Secara doktrinal yang membuat mereka berpisah. Makanya faktor teologis itu yang menjadikan gereja terpisah. Nah, kalau kita melihat tadi judulnya di sini adalah pembentukan gereja-gereja di Asia Barat, perselisihan kristologis, pembentukan gereja Nestorian, pembentukan gereja monofisit, misi Nestorian mencapai Tiongkok. Karena pada abad pertama itu terjadi perdebatan kristologis, perdebatan yang cukup keras ya, antara kelompok-kelompok yang memahami soal kristologi. Di satu sisi ada orang yang memahami Kristokos, perawan Maria yang melahirkan Yesus. Ada ibu ilahi, ibu Yesus. Tapi Nestorian bersama Arius menolak Kristokos. Nah, ini yang terjadi perdebatan. Bagi Nestorius, Theotokos itu tidak mungkin bagi seorang Bunda Maria. Jadi mereka menolak pemikiran dari si Krilos dari Alexandria. Maka nanti kelompok Alexandria, ada kelompok Kalsedonik dan non-Kalkedonik, itu artinya orang yang mengakui keputusan Kalsedon yang menjadi konsili Vatikan, konsili ekumenis yang keempat ya, yang memutuskan bahwa Yesus
memutuskan Maria adalah Bunda Yesus Theotokos dan menolak kelompok-kelompok Nestorian dan Arius. Nah, maka ada kelompok non-Kalkedonik. Jadi non-Kalkedonik itu adalah orang yang setuju pada konsili keempat ekumenis itu, tetapi orang yang tidak setuju dengan keputusan konsili Kalkedonik itu ialah disebut dengan non-Kalkedonik. Memang kalau kita baca pada faktor yang teologis itu bicara monofisitisme dengan Tritunggal. Bagi orang-orang Nestorian dan Arianisme, mereka lebih suka monofisitisme, satu tabiat Allah, tidak ada dua. Kalau dua tabiat Allah, dia manusia sejati dan dia Allah sejati, itu adalah keputusan Kalsedon. Tapi kalau orang-orang Nestorian tidak mau mengakui Yesus itu ilahi, dia adalah manusia sejati, maka satu tabiat Allah, tabiat Yesus. Jadi Yesus tidak punya dua tabiat. Nah, akhirnya konsili keempat itu menetapkan, mengeluarkan, Kaisar Romawi itu mengeluarkan surat kepada kelompok-kelompok ini, bahkan mereka mengusir mereka dari Kekaisaran Romawi, bahkan melarang Nestorianisme, dilarang. Nah, itu sebab nanti sekolah-sekolah yang di Edessa itu dilarang, karena di sana mereka sudah ajarkan satu tabiat Allah. Dan uskup-uskup di Edessa itu pun diusir, termasuk Barsaman itu ya, sekolah yang dikelola oleh orang-orang yang Nestorian, monofisik. Tokohnya itu ada di halaman 45, Barsaman. Dan akhirnya mereka juga pindah ke Nisibis. Kemarin juga sudah saya katakan, mereka pindah ke Nisibis dengan merubah nama mereka dari Partia menjadi Persia. Jadi pusat kekristenan menjadi Persia. Pindahlah mereka dari Edessa ke Nisibis. Dan disitulah mereka mulai membangun pusat penginjilan daripada Nestorian, Arianisme, atau monofisit, aliran monofisit. Bahkan mereka lama sampai sekarang juga ada di Persia, di Syria. Kalau sekarang Suriah ya, di Syria mengajarkan soal monofisitisme. Jadi sampai sekarang itu belum selesai. Makanya ada gereja Ortodoks Timur, ada gereja Ortodoks Barat. Ortodoks Timur itu adalah orang yang tidak mengakui konsili Kalsedon atau non-Kalkedonik, sedangkan gereja Ortodoks Barat adalah orang yang mengakui konsili keempat Kalsedon. Nah, Ortodoks sama-sama menggunakan Ortodoks karena semua kelompok mengakui kebenaran. Ortos dan doxa. Ortos itu kebenaran, doxa itu pandangan. Jadi kalau ortodoks itu pandangan benar. Jadi Ortodoks Timur menganggap mereka yang paling benar, Ortodoks Barat lah yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas ialah 3 gereja besar di kelompok Kalkedonik, non-Kalkedonik, yang Ortodoks Timur. Jadi akibat perpecahan ini lahirlah 3 gereja besar di Asia. Kalau kita Asia itu pada waktu itu kita sudah mendefinisikan Asia itu Asia lama ya, bukan Asia sekarang. Yang pertama itu di halaman
52 adalah gereja monofisit di Asia Barat. Apa itu gereja monofisit di Asia Barat? Itu mulailah gereja Yakobit. Nah, gereja Yakobit ini diyakini mereka yang masuk membawa Injil ke daerah itu ialah Yakobus Baradaios. Apakah ini Yakobus Yesus? Kita tidak tahu, tapi kemungkinan bisa ya, bisa tidak. Tapi makanya mereka menyebut diri sebagai gereja Yakobit. Nah, ajaran Yakobit ini selalu paham mereka ialah monofisitisme. Nah, mereka sekarang itu berada di Suriah ya, gereja-gereja Yakobit ini. Nah, jadi kemudian kalau kita melihat nanti kali mendalami soal gereja Yakobit di Asia Barat ini, kerahiban sangat mempengaruhi gereja Yakobit. Jadi rahib itu, makanya saya katakan tadi kemungkinan besar ini adalah kelompok Yesus Yakobus ya, yang ke Suriah. Kerahiban Yakobus itu mereka sangat junjung tinggi, sehingga mereka disebut dengan golongan-golongan rahib atau yang memelihara rahib ya. Kalau rahib itu kan, kalau di agama seberang itu kan pakai jenggot kan, atau apa namanya, ustad gitu kan, rahib itu. Pakaian mereka berbeda dengan kelompok-kelompok umum. Nah, ini kalau kita lihat dengan kelompok-kelompok rahib di Suriah, lebih suka kepada askese ya, apa namanya itu, meditasi, askese, mengasingkan diri dari masyarakat. Kemudian sejak akhir abad ke-6, ketika ada perpecahan antara gereja Yakobit dengan gereja Koptik Mesir, mereka ini kan nanti kalau kita lihat ya, gereja Koptik Mesir itu ya, kemudian gereja Yakobit, gereja Suriah, itu semua sama alirannya, sama monofisitisme. Jadi ketiga gereja, yang pertama tadi gereja di Asia Barat termasuk Yakobit, itu adalah golongan-golongan monofisitisme. Kemudian gereja yang kedua yang ada di Asia Barat selain Yakobit ialah gereja yang ada di Arabia Utara. Dan yang ketiga nanti gereja Armenia. Ini kelompok gereja yang pertama di Asia Barat akibat perpecahan Kalsedon ya. Baru kelompok yang kedua, gereja yang di Asia Barat itu ialah gereja Nestorian di Asia Barat, Arab, India, dan Asia Tenggara. Itu di gereja Persia, kemudian di Arabia, di Asia Tengah, dan misi Nestorian sampai ke abad ke-7 itu sebenarnya sudah sampai ke Tiongkok. Dan nanti kalau kita lihat gereja-gereja di ketiga tempat ini akan selalu diwarnai dengan pengembangan gereja. Tetapi karena Kaisar sudah melarang gereja ini, maka usaha penginjilan mereka walaupun sampai ke Tiongkok dan saya katakan minggu yang lalu sampai ke Barus, itu pun dihapus dalam sejarah karena mereka dianggap bidah. Tetapi masih ada yang bertahan sampai sekarang. Gereja Kristen Koptik di Mesir sampai sekarang masih ada. Gereja Armenian masih ada. Gereja Suriah pun masih ada. Gereja-gereja di Irak dan Iran sekarang itu masih ada.
itu masih penganut monofisitisme atau disebut dengan Unitarian. Nah ini kalau kita lihat perkembangan, dan itu selalu dimulai dari perdebatan Chalcedon tadi. Kalau kita baca halaman 45, disinilah sebenarnya inti perdebatan dari gereja non Chalcedonik dengan Chalcedonik. Di situ sudah disampaikan apa itu sebenarnya keputusan Chalcedon. Kalau kalian baca itu di bagian bawah, itulah keputusan Chalcedon. Ini perlu kalian baca lebih matang, karena nanti kemana-mana pun kalian bertemu, jika berkaitan dengan teologi, dogmatika pun nanti, Chalcedon ini akan dibahas. Kalau kalian sudah melewati dogmatika 1 dan 2, pasti sudah membahas Chalcedon. Karena berbicara Theotokos dan tabiat Allah. Mungkin sudah kalian bahas ya di dogma ya. Belum bahas. Ini penting karena ini dasar iman gereja. Pemisahan kita dengan gereja Ortodoks Timur dengan gereja Ortodoks Barat digali atau terjadi gara-gara ini. Nah, coba kita baca ya. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana sebenarnya iman Chalcedon itu. Dan dari sini nanti akan lahir pengakuan-pengakuan iman. Ada kan iman rasuli, ada iman Nisea, ada iman satu lagi apa? Anastasianum. Jadi itu digali dari konsili yang keempat ini. Coba kita baca di sini dikatakan kami bersatu dalam mengajar semua orang untuk mengakui Dia yang adalah satu-satunya anak Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah sempurna, teleios, baik dalam keilahiannya, theotes, dan juga dalam kemanusiaannya, anthropotes. Dia adalah satu-satunya yang benar dan yang benar-benar Allah dan yang benar-benar manusia dengan satu jiwa yang rasional. Ini psihe logike dan satu tubuh. Dia dari hakikat yang sama seperti Allah, homo usios tu patri, sejauh menyangkut keilahiannya, dan dia sehakikat dengan kita, homo uios hemin, sejauh menyangkut kemanusiaannya. Jadi sudah jelas ya, sama, dia Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Jadi dia sama seperti kita dalam segala hal. Jadi sama ya, di 100%, kecuali dalam dosa. Sebelum segala waktu, pro ainon, dia diperanakkan oleh Bapa di dalam segi keilahiannya, dan sekarang pada hari-hari terakhir untuk kita dan demi keselamatan kita. Dia dilahirkan oleh perawan Maria yang adalah bunda Allah, Theotokos, dalam hubungan dengan kemanusiaannya, anthropotes. Jadi dia Theotokos itulah yang sebenarnya paling perdebatan penting dalam teologi Nestorian dan Arius. Lalu dikatakan lagi kami seia sekata mengenai ajaran bahwa Kristus yang satu dan sama, yaitu Putra Tuhan Anak Tunggal, sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah itu dia, sungguh Allah, sungguh manusia, dalam duo kodrat, duo siasein. Dan kedua kodrat ini tidak dicampur aduk, asinkritos. Jadi tidak dicampur aduk, jadi kayak seperti minyak dan air, jadi tidak menyatu dia. Nah, tak dapat ditukar satu menjadi yang lain, tak dapat dipisah-pisahkan menjadi dua kategori yang terpisah, tak dapat dibagi-bagi menurut bagian atau fungsi. Kehususan dari setiap kodrat tidak ditiadakan melalui persatuan. Sebaliknya, kehususan setiap kodrat dipelihara, dan kedua kodrat dipersatukan dalam satu persona dan dalam satu hakikat. Kedua kodrat tidak dibagi-bagi atau dipotong menjadi dua persona,
melainkan keduanya Allah satu dan satu-satunya Logos Allah, anak tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Nah inilah pengakuan iman Kalsedon. Jadi kalian harus membaca dari petikan-petikan asli dari konsili-konsili itu, supaya nanti ketika kalian belajar dogma ataupun seminar dogma atau seminar sejarah gereja, kalian sudah menguasai keputusan-keputusan konsili. Jadi di mana konsili yang menjadi berpemisah antara Kalsedonik dan non Kalsedonik ialah karena konsili Kalsedon, konsili keempat ekumenis ini. Ada konsili lain sebelum ini ada, itulah konsili Efesus ya, konsili Efesus, kemudian konsili yang pertama ini ya, perdebatan antara Krilos dan Nestorius itu dipimpin oleh di sini tidak disebut ya konsili pertama, tapi konsili kedua itu di Efesus, lalu konsili ketiga di Kalsedon. Di buku ini tidak disebut konsili yang pertama itu. Konsili yang pertama itulah di Edessa itu ya, di Edessa di mana kelompok-kelompok monofisit atau Nestorian diusir dari Edessa. Kalau di Efesus itu tahun 431 di situ diputuskan konsep Nestorius ditolak dan konsep Krilos diterima. Nah, di situ nanti diasingkan oleh kaisar orang-orang Nestorius. Nah, di halaman 47 nanti supaya jangan salah paham kalian, dikatakan di sana di Konstantinopel, Asia Kecil, Kaisar Romawi Timur mendukung posisi monofisit. Jadi ada lagi Kaisar Romawi Timur, itu nanti Kristen Ortodoks Timur itu. Jadi mereka berbeda dengan Kaisar Romawi yang barat ya. Kaisar Romawi yang barat. Jadi Kaisar Romawi Timur itulah yang pusatnya dulu di Konstantinopel ya. Dan sekarang itu di Konstantinopel sudah menjadi masjid di sana, di gereja itu. Dan itu mereka sampai sekarang masih mendukung monofisit. Jadi kalau ada gerakan-gerakan di Indonesia yang mengajarkan monofisit atau duotarian seperti Erastus Sabdono, itu sebenarnya bukan ajaran baru. Itu sudah ajaran lama yang mungkin dia mau ajarkan di Indonesia. Jadi di Indonesia apakah ada gereja Ortodoks Timur atau gereja Armenian? Ada. STT Paulus itu adalah ajarannya monofisit. Kalau kalian mau ibadah di gerejanya nanti di Tanjung Anom, ada di situ gereja Ortodoks Timur. Nah, sesekali kalian bisa melihat sana supaya kalian bisa tahu apa sebenarnya ibadah atau doktrin yang mendasar dari gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Barat. Nah, faktor lain yang membuat gereja terpisah ialah ada faktor politis. Ya, saat Kaisar-Kaisar Romawi Timur sangat tertarik pada kesatuan gereja negara, 3 patriarkat Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia justru memperjuangkan posisi dan pengaruhnya. Nah, nanti kalau kalian baca lagi ketika sebuah patriarkat atau pemimpin negara di situ menyetujui monofisit, maka pemimpin negara itu pun dipecat oleh kaisar. Jadi siapa yang menyetujui monofisit, Kaisar Roma memecat. Sehingga nanti
itulah terjadi nanti ada Suriah, ada Armenia. Itu karena pemimpin-pemimpin negaranya, kalau istilah sekarang ya, kepala-kepala pemerintahannya percaya pada monofisit. Nah itu pun dipecat oleh kaisar-kaisar Romawi. Kemudian faktor lain selain politis adalah faktor etnis. Nah bangsa-bangsa di Suriah dan Mesir tidak ingin dikuasai oleh kebudayaan Yunani. Itu etnis. Kemarin juga sudah saya katakan bahwa Mesir tidak mau dikuasai oleh Kaisar Romawi. Makanya ada 13 uskup di Mesir mengundurkan diri dari Kaisar Romawi dan memilih monofisit. Itu makanya Mesir itu tidak mau memakai gereja bahasa Latin. Tidak mau mereka memakai bahasa Latin. Lalu mereka memilih monofisit dan tidak mau dipengaruhi oleh budaya Helenis, budaya-budaya Eropa, maka mereka memisahkan diri. Itu karena etnis. Lalu yang terakhir ialah faktor kepribadian. Nah, jadi kepribadian ini misalnya agar berhasil dalam membawa posisinya supaya menang dalam konsili di Efesus, Kyrillos memakai metode-metode yang dianggap tak sesuai dengan posisinya sebagai pemimpin rohani. Nah, jadi kepribadian Kyrillos pun membuat keterpecahan, ya. Karena kepribadian Kyrillos itu sangat ambisius. Kalau kita katakan sih bahwa tokoh-tokoh perselisihan kristologis tidak bebas dari ambisi pribadi, dan sewaktu-waktu kelihatan seperti mereka mencari pengaruh pribadi atas gereja. Nanti pun Kyrillos itu pun dipecat oleh Kaisar Romawi karena dia tidak berperilaku bagus. Jadi ajaran Kyrillos pun nanti ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Nah ini nanti yang kita lihat, akibat dari faktor-faktor itulah terjadi tadi 3 denominasi besar di Asia Barat, yaitu gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, lalu yang kedua gereja Nestorian di Asia Barat, baru yang ya itu tadi perselisihan di gereja Asia itu menimbulkan 3 gereja ya di Asia bagian barat. Kalau kita lihat nanti ya di Asia bagian barat tengah mayoritas Kristen menganut monofisitisme. Itulah mulai dari Mesir, Armenia itu monofisitisme. Tapi kalau di Persia, di bagian timur Asia Barat yaitu Persia dan juga di Arabia, Asia Selatan dan Asia Tenggara menganut Nestorianisme. Tapi sama saja Nestorianisme dengan monofisitisme sama saja. Mereka itu tidak sesuai dengan Konsili Kalsedon. Maka kedua kelompok ini disebut dengan non-Kalsedonik. Nah, gereja di Asia, gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, gereja Ortodoks tadi sudah saya katakan bahwa ini juga selain mengajarkan monofisitisme, gereja-gereja di Asia Barat ini akan kita lihat juga dipengaruhi dengan ajaran-ajaran Nestorian. Tapi kalau Nestorian yang murni itu berada di mulai dari Persia sampai ke Asia Tenggara. Kalau gereja monofisit ini tidak mengembangkan gerejanya kemana-mana, tidak. Misalnya orang monofisit dari Mesir, gereja Koptik tidak pernah menyebarkan ajarannya ke luar Mesir. Tapi kalau Nestorian sampai ke Tiongkok dan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, mereka sebarkan ajaran Nestorian. Tetapi karena mereka dicap bidat, maka tidak bertahan ya.
Kalau andainya gereja Nestorian ini tidak dicap sebagai gereja yang dilarang, maka sebenarnya kekristenanlah yang pertama masuk ke Indonesia. Tapi itu pun akhirnya tidak dicatat oleh negara orang Kristen masuk ke Barus pada abad ke-7. Jadi kita masuk ke Indonesia pada abad ke-19, 18, 19. Dan Islam masuk mulai dari abad ke-13. Sehingga mereka agama yang pertama selain Islam. Tapi kalau agama pertama selain Islam ialah agama Hindu Buddha, itu abad ke-7. Jauh lebih duluan daripada Islam. Nah inilah yang kita lihat. Di bagian yang kedua, ini sejarah gereja Asia pada abad ke-7 sampai zaman Perang Salib. Ini pasca perselisihan Kalsedonik itu, maka gereja-gereja di Asia itu mengalami perdebatan-perdebatan yang panjang lagi. Nah, di antara mereka pun saling mengalami perdebatan, baik monofisik dan Nestorian, dan akhirnya nanti itulah cikal bakal gereja di Asia dikuasai oleh Islam. Dan minggu depan ini akan kita bahas lebih dalam lagi soal gereja zaman Perang Salib, zaman Latin di Timur Tengah pada pertengahan. Nanti ini tolong baca bagaimana gereja-gereja pada zaman Perang Salib ini, mengapa terjadi Perang Salib, lalu bagaimana keadaan gereja setelah terjadinya Perang Salib. Mohon ketika membaca, saya tadi kesan saya dari 6 yang membaca, 5 orang itu masih kesannya membaca mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dan tidak membaca, tidak menyampaikan apa yang dia tahu tentang apa yang dia baca. Jadi coba nanti supaya bacaan yang kedua sudah mengeluarkan apa yang kalian baca. Tadi Julian sudah memberi contoh ya. Supaya kita, kalau saya sih tidak mempersoalkan apa yang kau tulis, tapi lebih pada memilih apa yang kau tahu. Nah, mengapa saya buat 3-5 halaman? Saya minta kalau kalian tahu 3-5 halaman sebenarnya sudah bagus itu. Daripada kau tulis sampai 9 halaman atau 10 halaman tapi tidak ada yang kau tahu. Yang saya nilai ialah apa yang kau tahu. Jadi jangan terkejut nanti kalaupun kau sudah mengerjakan catatanmu tapi tidak bagus nilainya misalnya. Karena apa yang kau sampaikan tidaklah keluar dari apa yang kau tahu. Jadi yang saya nilai ialah apa yang kau tahu. Demikian ya. Kita jumpa minggu depan. Silakan dibaca bagian laporan baca 2. Kuasailah. Kuasai itu artinya kamu mengerti apa yang ditulis oleh Klaus Wetzel. Itu saja. Kalau kau bisa kembangkan bagus, kalau tidak ceritakan apa yang kau tahu. Oke, silakan ditutup. Sebelum menutup kuliah kita pada hari ini, mari kita angkat kuliah dari kitab Beden nomor 462. Sudah terkirim di grup. Yesus Tuhan, penalemanku, 1, 2, 3 ya. Yesus Tuhan.
atas berkat cinta kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan kami telah selesai melaksanakan pekerjaan kami, yaitu mata kuliah sejarah gereja Asia Tuhan. Kau berikan kami kepintaran Tuhan, hingga apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi diri dan masa depan kami, dan dapat kami aplikasikan pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan kedua orang tua kami Tuhan. Apapun aktivitas yang dia lakukan Tuhan, Kau tetap yang menjaga, memberikan kesehatan, rezeki serta umur yang panjang. Begitu juga kepada Bapak dosen kami ya Tuhan, Kau tetap yang memberikan dia kesehatan, rezeki serta umur panjang. Apapun aktivitasnya selanjutnya, tetap Roh Kudus-Mu yang menjaga dia Tuhan, dalam menjalankan. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Amin. Sekedar mengingat